Ada cerita nih yang kalau kalian dengar, mungkin bisa mengubah cara kalian melihat hidup. Hari ini kita bakal menyelami sebuah kisah nyata yang luar biasa kuat. Tentang seorang gadis kecil dari Sichuan bernama Yu Yuan yang keputusannya bakal bikin kita semua merenung. Coba deh kalian bayangin, ini adalah kata-kata terakhir dari seorang anak perempuan, umurnya baru 8 tahun. Sebuah kalimat yang kedengarannya sederhana banget ya, tapi kalimat ini punya makna yang begitu dalam, sampai-sampai diukir di batu nisannya. Merangkum seluruh hidupnya yang singkat, tapi luar biasa. Tapi ini bukan cuma soal cerita sedih loh, ini cerita tentang sebuah pilihan yang kayaknya nggak mungkin dibuat oleh anak seusianya. Dia dapat kesempatan kedua untuk hidup, tapi dengan sadar dia memilih untuk ngasih kesempatan itu ke orang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa? Apa yang ada di pikirannya? Oke, kita mulai dari bagian paling inti dari kisahnya. Sebuah tindakan yang jadi peninggalan terbesarnya. Keputusan seorang malaikat kecil untuk melepasin pengobatannya sendiri demi harapan hidup orang lain. Coba deh kita lihat perbandingannya. Di satu sisi, ada anak umur 8 tahun yang divonis kena penyakit mematikan. Tapi di sisi lain, dia justru bikin pilihan-pilihan yang nunjukin kedewasaan dan empati yang jauh melampaui usianya. Uang untuk nyelamatin dia udah ada di tangan, tapi dia malah milih jalan yang lain, jalan pengorbanan. Terus pertanyaannya kok bisa seorang anak kecil punya pemikiran kayak gitu? Nah, untuk ngertiin itu, kita harus mundur sedikit, kita harus lihat dari mana dia berasal. Kehidupan kayak apa sih yang membentuk hati semulia itu? Ayo kita kenalan lebih jauh sama Yu Yuan. Jadi, hidupnya itu dimulai dari sebuah penemuan. Dia bayi yang dibuang, terus ditemuin sama seorang pria miskin yang akhirnya jadi segalanya buat ia. Mereka hidup serba kekurangan. Yu Yuan bahkan dibesarkan cuma dengan air tajin. Badannya mungkin ringkih, tapi semangatnya wah, kuat banget. Semua yang dia lakuin, dari bantu-bantu di rumah sampai jadi murid terpintar di sekolah, tujuannya cuma satu, bikin ayahnya bangga. Tapi, kebahagiaan sederhana yang mereka bangun dengan susah payah itu, sayangnya nggak bertahan lama. Langit cerah dalam hidup mereka tiba-tiba berubah jadi kelabu. Awalnya tuh dari hal yang kelihatannya sepele, mimisan, di bulan Mei 2005. Tapi mimisannya ini aneh, nggak berhenti-berhenti. Terus muncul gejala-gejala aneh lainnya di tubuh kecilnya. Ayahnya, dengan perasaan yang udah nggak karuan, langsung bawa dia ke rumah sakit. Berharap semua ini cuma mimpi buruk. Dan di sanalah mimpi buruk itu jadi kenyataan. Diagnosisnya leukemia akut. Sebuah kata yang bukan cuma berarti penyakit mematikan, tapi juga berarti biaya yang mustahil banget buat keluarga sederhana mereka. Biaya pengobatannya diperkirakan mencapai $300.000. Bayangin, $300.000. Angka yang sama sekali nggak kebayang buat ayahnya. Tapi ya namanya cinta seorang ayah nggak kenal angka. Tanpa pikir panjang, dia mutusin buat ngejual satu-satunya harta mereka, rumah mereka. Dan pas Yu Yuan lihat pengorbanan ayahnya, disinilah hatinya hancur. Dengan polosnya, dia ngucapin kata-kata yang paling menyakitkan yang bisa didengar seorang ayah. Papa, aku mau mati aja. Dia ngerasa nggak pantas nerima pengorbanan sebesar itu. Dan dengan tangannya yang kecil, dia bikin keputusan orang dewasa. Nanda tanganin surat persetujuan untuk berhenti dirawat. Tapi pas semua kelihatannya udah gelap banget, pas harapan udah kayaknya hilang, tiba-tiba ada secercah cahaya. Muncul dari tempat yang sama sekali nggak terduga. Satu tindakan dari satu orang bakal ngubah segalanya. Jadi, ada seorang jurnalis namanya Chuan Yuan. Dia dengar cerita tentang gadis kecil yang malah ngerencanain pemakamannya sendiri ini. Dia nulis artikel di koran Chengduan Bao. Tulisan itu jadi percikan pertama yang ternyata jadi api besar. Ceritanya menyebar cepat banget, menyentuh hati orang-orang nggak cuma di kotanya, tapi di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia. Dan hasilnya, wow, benar-benar di luar dugaan. Seperti yang bisa kita lihat di sini, cuma dalam 10 hari, kebaikan dari seluruh dunia berhasil ngumpulin lebih dari $500 juta. Jauh lebih banyak dari yang dibutuhin. Ini keajaiban. Harapan hidup Yu Yuan nyala lagi. Oke, uangnya udah ada, pengobatan bisa dimulai. Harusnya ini jadi happy ending kan? Nah, disinilah ceritanya jadi makin luar biasa. Justru di momen inilah bagian paling menakjubkan dari kisah Yu Yuan baru dimulai. Tanggal 20 Agustus 2005, bayangin ya, di tengah-tengah terapi yang pastinya sakit banget, Yu Yuan malah ngelakuin sesuatu yang nggak ada yang nyangka. Dengan penang, dia ngasih sebuah buku catatan ke Chuan Yuan, si jurnalis. Isinya, rencana terakhirnya, surat wasiat yang dia tulis sendiri.
Isinya tuh bukan cuma sekedar bagi-bagi uang loh, dia mikirin semuanya dengan sangat detail. Pertama, dia berterima kasih ke semua orang. Terus, dia minta tolong si jurnalis buat jagain ayahnya. Sebagian uang dia kasih ke sekolahnya. Dan sisa dana yang harusnya buat dia minta untuk dibagiin ke anak-anak lain yang juga lagi sakit. Dengan surat wasiat itu, Yu Yuan udah menanam benih terakhirnya. Sekarang, ayo kita lihat gimana keinginan terakhir dari seorang anak tumbuh jadi sebuah warisan yang abadi. Walaupun semua orang, para dokter, ayahnya, udah berusaha sekuat tenaga, dan dia sendiri juga berjuang dengan luar biasa, tapi tubuh kecilnya yang udah ditempa kesulitan seumur hidupnya, akhirnya nggak sanggup lagi. Tanggal 22 Agustus 2005, Yu Yuan pergi dengan tenang. Tapi ceritanya nggak berakhir di situ. Sesuai wasiatnya, sisa dana sebesar $540.000 itu jadi harapan baru. Uang itu dipakai untuk ngasih 7 anak lain dari keluarga miskin kesempatan kedua yang dia lepaskan. Kematiannya secara harfiah ngasih kehidupan baru buat orang lain. Dan kata-kata ini dari anak pertama yang berhasil diselamatkan pakai dana itu, sumpah, bikin merinding. Ini adalah janji. Sebuah janji bahwa semangat kebaikan Yu Yuan nggak akan pernah mati, tapi bakal terus diwariskan dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain. Kisah Yu Yuan ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Apa sih arti sebenarnya dari warisan itu? Dia ngajarin kita kalau sebuah kehidupan, nggak peduli seberapa singkat atau sederhana, bisa menciptakan kebaikan yang abadi. Ini bukan soal berapa lama kita hidup, tapi sedalam apa jejak yang kita tinggalkan. Jadi pertanyaannya buat kita semua, warisan apa yang ingin kita tinggalkan?